Bismillahirrahmanirrahim. Karena takdir Allah itu selalu membawa hikmah pada kehidupan kita. Semua takdir Allah itu membawa hikmah pada kehidupan kita. Selama kemudian kita bersabar ketika kita mendapati apa yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Lalu kita sabar menunggu di ruang tunggu kehidupan, maka setiap takdir itu selalu berujung pada sesuatu yang manis. Selalu berujung pada sesuatu yang manis. Karena apa? Di balik setiap ketetapan Allah selalu ada hikmahnya. Karena Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah pada setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah. Pada setiap ketentuan yang digariskan oleh Allah pada kehidupan kita. Maka hikmah ini pasti ada. Hikmah itu pasti ada. Makanya ketika kita ridho kepada takdir, ridho itu akan menyebabkan kita meraih hikmah yang Allah bagikan dalam kehidupan setiap takdirnya ketika disikapi dengan keridhoan. Bukankah ridhonya Nabi Muhammad Rasulullah ketika beliau diusir dari kota Mekah? Padahal maaf, kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah. Kota Mekah itu merupakan kotanya Rasulullah. Seharusnya yang paling layak untuk memiliki kota Mekah itu adalah Rasulullah. Karena beliau itu merupakan keturunan langsung dari Nabi Ibrahim yang mendirikan kota Mekah. Tapi perhatikan ketika Nabi Muhammad Rasulullah diusir dari kota Mekah, ketika beliau ridho kepada keputusan apa yang beliau dapatkan dalam ujian keimanan ketika beliau berdakwah, perhatikan. Apa yang Allah berikan ganti kepada Rasulullah? Allah gantikan dengan Madinah, dan di Madinah Rasulullah menjadi kuat, dan di Madinah Allah memenangkan agama Allah ketika Nabi mendapatkan sebuah takdir yang tampaknya berat untuk disikapi pada saat itu ketika terusir dari kota Mekah. Tapi ujung dari takdir itu adalah berujung manis ketika Nabi mendapatkan kota Madinah, dan kota Madinah menjadi kota yang memberikan kemenangan bagi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita juga jumpai Nabi Ibrahim ketika berdakwah? Nabi Ibrahim itu pertama kali berdakwah di mana? Di daerah Babilonia, di daerah Irak. Beliau kemudian dimusuhi oleh satu warga kerajaan Babilonia. Beliau terusir, bahkan sebelum beliau diusir, beliau dibakar dalam kondisi dibenci oleh seluruh penduduk Babilonia. Perhatikan ketika Nabi Ibrahim itu diusir dari kota Babilonia. Maka di mana akhirnya Nabi Ibrahim itu bertemu dengan hikmah dalam takdir ketika beliau diusir dari kota Babilonia, beliau akhirnya bertemu Palestina, dan beliau akhirnya digantikan dengan kota Mekah. Bukankah kota Mekah yang mendirikan adalah Nabi Ibrahim setelah beliau terusir dari kota Babilonia? Apa yang kita peroleh dari dua kisah para nabi ini? Setiap kejadian, setiap takdir itu ketika kita diperintahkan ridho, karena ujung dari sebuah keridhoan kepada takdir itu selalu ada hikmah yang tak terduga dalam kehidupan kita. Selalu ada hikmah yang tak terduga pada kehidupan kita. Yang itu yang menjadikan akhirnya setiap manusia ketika mereka mau bersabar untuk menunggu ketetapan dalam ruang tunggu kehidupan, Allah akan memberikan takdir yang terbaik. Dan Allah akan memberikan hikmah yang terbaik. Hikmah inilah yang harus ditunggu dengan keimanan. Hikmah inilah yang harus ditunggu dengan kesabaran. Karena setiap takdir itu selalu berujung kepada hikmah yang terbaik pada kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau diusir dari kota Taif, lihat bagaimana ridhonya Nabi dengan ketentuan Allah ketika beliau terusir dari kota Taif. Ketika beliau terusir dari kota Taif, dilempari dengan kerikil, padahal beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasul. Tapi beliau ketika terusir dari kota Taif, dilempari dengan kerikil, dilempari kemudian dengan batu, sampai malaikat menawarkan, apa aku siksa ya Rasulullah SAW, mereka itu aku gantungkan mereka dan aku siksa mereka. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Rasulullah kemudian berprasangka, semoga dari mereka keturunannya ada yang beriman kepadaku. Dan ternyata betul, kota Taif setelah ini, kota Taif hari ini menjadi kota yang beriman kepada Rasulullah, walaupun nenek moyang mereka dulunya adalah kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada sesuatu yang manis, selalu ada sesuatu yang manis pada setiap ketentuan dalam irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Makanya hikmah ini harus ditunggu. Makanya setiap takdir itu selalu ada kebaikan. Ya. Makanya saya teringat kepada salah satu hal yang pernah disampaikan di dalam salah satu perkara tentang sebuah kisah nyata ya. Ada sebuah kisah nyata
tentang seseorang yang beliau itu kerja di sebuah kantor bank. Ketika beliau kerja di kantor bank, tiba-tiba beliau difitnah sama teman rekan kantornya. Nah, yaitu beliau kemudian dipecat, akhirnya beliau dipecat oleh kemudian atasannya. Ketika beliau dipecat, beliau merasa bingung gitu. Beliau punya tabungan tapi tidak terlalu banyak gitu. Sempat linglung beliau gitu. Ketika beliau mendapati kondisi beliau dipecat gitu. Seiring ketika dia mencoba untuk melamar pekerjaan kembali, maka tidak ada yang menerima beliau. Akhirnya beliau banyak masak gitu. Kemudian akhirnya beliau ketika masak ada acara keluarga, masakannya banyak disenangi sama keluarganya. Akhirnya banyak usul buka warung, rame ternyata warungnya. Buka warung yang lebih besar, rame lagi warungnya yang lebih besar lagi. Sampai kemudian akhirnya beliau sekarang memiliki restoran dengan banyak cabang di berbagai macam tempat. Ya, di berbagai macam tempat. Dan itu kemudian ketika beliau menceritakan itu kepada saya, beliau berkata, saya itu kalau enggak difitnah sampai saya dipecat secara tidak terhormat, mungkin saya tidak akan punya restoran, Ustaz. Tapi gara-gara saya difitnah dan dipecat di bank tempat saya bekerja, akhirnya saya punya restoran. Dan dengan izin Allah restoran saya bisa tambah maju dan akhirnya bisa membuka banyak cabang. Yang mana investasi ini tidak akan pernah saya dapatkan kalau saya tidak mendapatkan fitnah sampai akhirnya saya dipecat dari kantor itu. Beliau sempat bercanda sama saya, kalau boleh saya pengen ngasih hadiah kepada orang yang memfitnah saya, Ustaz. Karena gara-gara fitnah itulah saya akhirnya mendapatkan ganti yang jauh lebih baik daripada yang dulu. Ini hikmah, kisah nyata. Bahwasanya ternyata kemudian beliau mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. Kita juga pernah mendapati sebuah kisah nyata yang berjudul Fihi Khair. Fihi Khair itu artinya semua itu ada kebaikannya. Ya, semua itu ada kebaikannya. Bagaimana ada Fihi Khair itu? Fihi Khair itu begini. Ada satu raja ketika pada satu pagi dia mengupas mangga. Lalu kemudian kena jempolnya dan jempolnya mau putus. Ketika dia kesakitan, ada Perdana Menterinya yang solih dan taat kepada Allah. Lalu dia curhat kepada Perdana Menterinya. Jempol saya mau putus gara-gara saya kena dengan pisau ketika ngupas buah. Perdana Menterinya berkata, tidak apa-apa. Fihi khair. Insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Sang raja marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan jempolku yang mau putus ini ada kebaikannya? Jempolku ini terluka, berdarah-darah malah kamu mengatakan ada kebaikannya. Karena sang raja marah, dipecat Perdana Menterinya, dijebloskan ke penjara. Beberapa hari kemudian ketika agak membaik, walaupun masih basah, luka pada jempolnya, dia berburu karena kesukaannya berburu. Biasanya sama Perdana Menterinya. Tapi Perdana Menterinya pada saat itu karena sudah dipecat, dimasukkan penjara, dia akhirnya berburu sama beberapa tentara. Tanpa mereka menyadari, mereka jauh keluar dari batas kerajaan karena saking asyiknya mereka berburu, sampai akhirnya mereka ditangkap oleh satu suku di luar kerajaan. Suku ini suku animisme yang masih memberikan tradisi kanibal, memberikan tradisi tumbal kepada dewa yang mereka sembah. Pas seluruh kelompok dalam rombongan berburu itu dibunuh semuanya, yang disisakan satu. Yang disisakan satu, sang raja. Sang raja masih dihidupkan oleh Allah. Sang raja masih dihidupkan oleh suku tersebut. Dibawa mereka ke pedalaman di tengah suku-suku itu. Lalu ketika di pedalaman, ketika sudah dibawa ke suku tersebut, maka akan dijadikan tumbal. Nah, karena penampilannya paling menarik, fisiknya paling sehat, pakaiannya paling bagus, akhirnya dipilih untuk dijadikan tumbal. Tentara-tentara yang lain dibunuh. Ketika kemudian dia dijadikan tumbal, tinggal menunggu satu, yaitu sang dukun. Sang dukun itu akan memeriksa tumbal itu apakah layak dijadikan tumbal ataukah ditolak. Dukun keluar, diperiksa dari ujung rambut sampai ujung jempol sang raja. Ternyata pandangan sang dukun tertuju kepada tangannya, jempol tangannya sang raja. Jempol tangannya sang raja itu dibuka, ternyata ada luka yang masih basah. Ternyata ada luka yang masih basah. Maka pada saat itu sang dukun berkata, ini tidak cocok dijadikan tumbal karena ada lukanya. Lepaskan aja, ganti tumbal yang lainnya.
Wah, sang raja senang ketika dilepaskan, langsung dia balik, langsung ke kerajaannya. Dan yang ditemui pertama kali siapa? Perdana menterinya. Dilepaskan dari penjaranya dan dia berkata, betul, ternyata jempol saya mau putus ini ada kebaikannya. Fihi khair. Sang Perdana Menterinya akhirnya tersenyum. Iya, semua itu pasti ada kebaikannya. Semua takdir itu pasti ada kebaikannya. Maka sang raja akhirnya minta maaf. Saya minta maaf ya gara-gara saya marah menjadikan kamu akhirnya saya penjara. Maka saya minta maaf. Maka Perdana Menterinya berkata, enggak apa-apa. Kamu penjarakan saya pun fihi khair. Di dalamnya juga ada kebaikan. Maka sang raja kaget kembali. Loh, kalau jempol saya mau putus, betul ada kebaikannya. Saya setuju. Karena saya sudah mendapatkan kebaikannya dari jempol saya yang basah luka ini. Tapi kamu saya penjara itu kebaikannya apa? Sang Perdana Menteri tersenyum dan berkata, loh, kalau kamu tidak memenjarakan saya, kamu akan mengajak saya berburu. Dan kalau kamu ngajak saya berburu, maka ketika kamu tidak layak dijadikan tumbal, maka jatuh pilihannya kepada saya. Dan mungkin saya hari ini sudah jadi tumbal kalau saya itu tidak kamu penjarakan. Tapi gara-gara kamu penjarakan saya selamat untuk dijadikan tumbal sebagaimana kamu selamat tidak dijadikan tumbal. Para ulama lalu memberikan sebuah kata yang indah. Fihi khair. Semua takdir itu ada kebaikannya. Dan kebaikan itu pasti kita akan temui. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, kemudian pekan depan. Kalau nggak pekan depan, bulan depan. Tapi yang pasti setiap hikmah itu ada dalam setiap takdirnya Allah. Ada seorang ikhwan, ada seorang laki-laki ketika mau nikah, sudah direncanakan tinggal menunggu hari H, tiba-tiba kemudian batal. Menyesal, dia sedih. Tapi seiring dengan waktu setelah beberapa tahun, dia baru tahu kenapa dia itu akhirnya dijauhkan oleh Allah dari wanita tersebut. Karena wanita ini ternyata memiliki sesuatu yang tidak cocok dengan sang ikhwan. Ini semuanya itu merupakan bagian dari takdir irisan Allah. Ini irisan takdir Allah yang pasti membawa hikmah. Makanya ridho kepada takdir Allah itu penting. Karena apa? Hikmah tidak akan kita dapatkan kalau kemudian kita tidak meridhoi. Berapa banyak perkara yang kita anggap itu masalah, tapi justru menjadi anugerah untuk kita. Berapa banyak yang kita anggap menjadi beban, tapi justru menguntungkan kita. Itulah kalau kita ridho kepada takdir Allah. Allah yang akan merubah sesuatu itu baik untuk kita, sesuai dengan ridhonya kita kepada apa yang Allah bagikan kepada kita. Bapak dan Ibu misalkan. Bapak dan Ibu kalau habis ngasih orang, cuma 5.000, kok dia betul-betul syukur, kemudian ridho dengan pemberian kita. Mungkin kita akan ngasih lebih. Saya pernah ya, ini contoh kisah nyata. Saya pernah muter-muter itu di Malioboro. Muter-muter pakai becak sepeda, becak motor. Itu ternyata muter sampai jauh lama. Saya tanya berapa Pak? 10.000. Saya nggak percaya. Lu 10.000 muter-muter, istri saya pun nggak percaya. Tapi Bapak itu ngomong, ya Pak, cuma 10.000 udah cukup. Memang harganya segitu. Ketika kita lihat, ya Allah dia ridho dengan 10.000. Apa yang terjadi? Kita pengen nambahin. Karena tidak tega. Itulah hikmah. Itulah kalau kemudian kita ridho kepada takdir Allah itu semacam itu. Makanya orang kalau sudah ridho kepada takdir Allah, maka ridhonya Allah lebih besar. Tapi kalau orang murka kepada ridhonya, kalau manusia itu sudah murka kepada takdirnya Allah, Allah lebih murka. Allah lebih murka kepada manusia itu. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Nah inilah yang menjadikan kita ngerti. Ya, ridho kepada takdir Allah itu pasti akan membuahkan satu hikmah pada kehidupan kita yang pasti kita akan temukan dalam kehidupan kita. Terbiasalah untuk mengatakan fihi khair, selalu ada kebaikannya. Selalu ada kebaikannya. Kalau tidak kita temukan di dunia, pasti kita akan temukan nanti di akhirat.